Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Isnur Lela. Saya dari program studi Diploma 3 Kebidanan, mahasiswi Stikes Dharma Husada Bandung. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait kesehatan reproduksi. Nah, sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu pembahasannya. Yang pertama yaitu ada definisi KESPRO menurut WHO, definisi kesehatan, definisi reproduksi, 4 komponen KESPRO, lalu juga ada tujuan dan sasaran KESPRO, sejarah dan siklus KESPRO, kebijakan pemerintah Indonesia tentang KESPRO, juga paket pelayanan terpadu serta kesehatan menurut undang-undang. Baik, materi yang pertama yaitu ada KESPRO menurut WHO, di mana KESPRO atau kesehatan reproduksi merupakan suatu keadaan kesejahteraan fisik, emosional, mental, dan sosial yang utuh berhubungan dengan reproduksi. Bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan, namun juga dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Baik, selanjutnya ada definisi kesehatan. Definisi kesehatan menurut WHO itu sendiri yaitu keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang itu hidup produktif secara sosial dan juga ekonomi. Lalu ada definisi reproduksi. Nah, reproduksi itu sendiri atau perkembangbiakan yaitu proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Reproduksi merupakan cara dasar mempertahankan diri yang dimana dilakukan oleh semua bentuk kehidupan oleh pendahulu setiap individu organisme untuk menghasilkan suatu generasi selanjutnya. Nah, di sini juga terdapat 4 komponen KESPRO, 4 komponen kesehatan reproduksi. Yang pertama itu ada kesehatan ibu dan bayi baru lahir, ada keluarga berencana, ada kesehatan reproduksi, serta pencegahan dan penanggulangan infeksi menular seksual atau IMS termasuk HIV atau AIDS. Nah, di sini juga terdapat tujuan kesehatan reproduksi. Untuk tujuan kesehatan reproduksi itu sendiri terdapat 2 tujuan. Yang pertama ada tujuan utama dan juga ada tujuan khusus. Yang pertama itu tujuan utama dari KESPRO, yaitu memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif kepada perempuan termasuk kehidupan seksual dan hak-hak reproduksi perempuan, sehingga dapat meningkatkan kemandirian perempuan itu dalam mengatur fungsi dan juga proses reproduksinya yang pada akhirnya nanti dapat membawa pada peningkatan kualitas kehidupannya. Sedangkan tujuan khusus dari KESPRO itu sendiri terdapat 4. Yang pertama, meningkatkan kemandirian wanita khususnya dalam peranan dan fungsi reproduksinya. Yang kedua, meningkatnya hak dan tanggung jawab sosial wanita dalam menentukan kapan ia hamil, jumlah dan jarak kelahirannya. Yang ketiga, meningkatnya peran dan tanggung jawab sosial pria terhadap akibat dari perilaku seksual dan fertilitasnya kepada kesehatan dan kesejahteraan pasangan dan anak-anaknya. Yang keempat, yaitu menciptakan dukungan laki-laki dalam membuat keputusan, mencari informasi, dan juga pelayanan yang memenuhi kebutuhan kesehatan reproduksinya. Baik, selanjutnya di sini ada sasaran KESPRO. Nah, untuk sasaran KESPRO itu sendiri terdapat 2 sasaran, ada sasaran utama dan juga ada sasaran antara petugas kesehatan. Untuk yang pertama yaitu sasaran utama, di mana yaitu ada laki-laki dan perempuan usia subur, remaja putra dan putri yang belum menikah, dan juga ada kelompok resiko seperti pekerja seks, masyarakat yang termasuk keluarga prasejahtera. Nah, lalu juga ada komponen kesehatan reproduksi remaja. Nah, untuk komponen kesehatan reproduksi remaja ini lebih banyak kepada remaja putra dan putri seperti seksualitas, beresiko atau menderita HIV atau AIDS, dan juga beresiko dan penggunaan nafsa. Nah, lalu yang kedua itu ada sasaran antara petugas kesehatan, di mana diantaranya ada dokter ahli, dokter umum, bidan, perawat, pemberi layanan berbasis masyarakat. Nah, yang pertama ada kadar kesehatan, dukun, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga ada LSM. Nah, selanjutnya yaitu
ada sejarah Kespro. Untuk sejarah Kespro itu sendiri yaitu dimulai pada tahun 1990-an, di mana pada tahun 1990-an itu mulai muncul pandangan atau pendapat baru mengenai seksualitas dan kesehatan reproduksi perempuan dan laki-laki berdasarkan hak asasi manusia. Nah, pada saat itu lalu mengadakan beberapa konferensi internasional untuk membahas hal tersebut, membahas seksualitas ini dan kesehatan reproduksi ini. Nah, lalu mengadakanlah pada tahun 1993 pada konferensi Wina, di mana pada konferensi Wina ini mendiskusikan mengenai hak-hak reproduksi dan juga seksual. Nah, lalu juga setelah konferensi Wina pada tahun 1993 mengadakan kembali konferensi ICPD Kairo itu pada tahun 1994, di mana pada konferensi ini lebih fokus pada pembangunan dan beralih dari pencapaian target populasi dengan cara meningkatkan status kesehatan, pendidikan dan hak-hak individu khususnya bagi perempuan dan anak-anak dengan membentuk program keluarga berencana atau KB dalam kesehatan perempuan yang lebih luas. Nah, jadi sejarah Kespro itu mulai pada tahun 1990-an, di mana banyak mulai berpendapat atau berpandangan mengenai seksualitas dan kesehatan reproduksi. Lalu diadakanlah konferensi pada tahun 1993 untuk mendiskusikan terlebih dahulu mengenai hak-hak reproduksi dan seksual. Setelah itu mengadakan kembali konferensi pada tahun 1994 ini, di mana ini lebih fokus pada pembangunan, yang dimana dengan cara meningkatkan status kesehatan, pendidikan dan juga hak-hak individu khususnya bagi perempuan dengan cara itu membentuk atau mengadakan program keluarga berencana dalam kesehatan perempuan yang lebih luas. Nah, setelah itu juga ada konferensi perempuan sedunia keempat, di mana ini pada tahun 1995. Nah, untuk konferensi perempuan sedunia keempat ini mulai berkomitmen terhadap kesetaraan, pengembangan, dan perdamaian bagi seluruh perempuan di dunia. Terdapat beberapa tetapi yang perlu kita ketahui sebelumnya, untuk konferensi perempuan sedunia ini keempat 1995 ini kan sudah berkomitmen, tetapi pada saat untuk mewujudkannya banyak sekali penghambat utamanya, seperti kemiskinan, pendidikan dan pelatihan, kesehatan, kekerasan, konflik bersenjata, ekonomi, lalu juga pengambilan keputusan, mekanisme institusional, hak asasi manusia, media, lingkungan, serta diskriminasi. Jadi pada tahun 1995 itu sudah mulai berkomitmen terhadap kesetaraan dan untuk mengubah sesuatu hal menjadi lebih baik dengan cara meningkatkan tadi status kesehatan, tetapi pada saat berkomitmen banyak sekali penghambatnya, seperti tadi kemiskinan, kesehatan, kekerasan, media, hak asasi manusia, bahkan lingkungan itu sendiri. Nah, lalu juga yang keempat ada telaah 5 tahunan. Ini pada tahun 1999. Jadi kurang lebih jaraknya 4 tahun setelah rapat konferensi perempuan sedunia keempat. Nah, di mana pada telaah 5 tahunan ini pada tahun 1999 ini mulai membahas mengenai kemajuan dan kegagalan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang terkait dengan pembangunan dan kependudukan. Jadi tadi 1995 itu sudah mulai berkomitmen, tetapi masih ada beberapa penghambat. Lalu pada tahun 1994 itu memiliki kurang lebih 4 tahunan jarak dari 1995 1999, dan itu mulai membahas mengenai apakah kemajuan sudah maksimal atau belum. Lalu juga ada beberapa kegagalan pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya terkait pembangunan dan juga kependudukan. Nah, untuk telaah 5 tahun ini juga ramai kembali perbincangan atau isu mengenai seksualitas remaja dan aborsi, serta juga ada kontrasepsi darurat. Jadi untuk sejarah Kespro itu dari mulai tahun 1990-an, lalu 1993, 94, 1995 dan 1999 itu banyak sekali perubahan dan juga naik turunnya. Mungkin untuk sejarah Kespro kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga ada siklus Kespro atau pendekatan siklus hidup. Mungkin boleh dilihat aja di gambarnya. Ini mulai dari kontrasepsi, ibu hamil dan janin, bayi baru lahir dan ibu bersalin, lalu juga ada bayi menyusui ASI, eksklusif dan juga ibu menyusui, lalu ada bayi laki-laki, bayi perempuan, anak balita, anak usia sekolah, lalu ada remaja, usia subur, serta usia tua. Ini untuk siklus kesehatan reproduksi itu sendiri.
Nah, di sini juga pemerintah Indonesia tentang Kespro. Jadi ada peraturan pemerintah yang dimana menjelaskan mengenai kesehatan reproduksi, yaitu peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Seperti kesehatan reproduksi yaitu keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan juga proses reproduksi. Lalu di sini ada paket pelayanan terpadu. Jadi untuk ruang lingkup pelayanan kesehatan reproduksi terpadu itu meliputi beberapa komponen. Di antaranya yaitu ada kesehatan ibu dan anak atau KIA, ada keluarga berencana atau KB, dan juga ada kesehatan reproduksi remaja atau KRR. Lalu ada infeksi menular seksual, yaitu salah satunya itu HIV dan AIDS. Lalu juga ada kesehatan reproduksi lanjut usia, ini biasanya Kespro lansia. Lalu juga ada kesehatan reproduksi lainnya. Ini kesehatan reproduksi komplikasi seperti kanker payudara dan kanker leher rahim atau kanker serviks. Lalu juga pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan juga anak, lalu bahkan aborsi. Nah, ini untuk yang terakhir, kesehatan menurut undang-undang. Jadi ada undang-undang yang mengatur tentang kesehatan. Ini Undang-Undang 36 tahun 2009, di mana kesehatan itu merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan terkait materi kesehatan reproduksi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.